Tim Praise and Worship kita. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara semua pada hari ini. Well, saya baru kejebak sama traffic jam yang luar biasa. Saya berangkat dari rumah jam 9:30, sampai di sini 11:30. Rumah saya bukan di Kerawang, bukan di mana, di Cempaka Putih rumah saya. Dan orang yang naik pesawat ke Bali udah mendarat duluan. Saya belum nyampe. Wah, I'm so sorry. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya siang hari ini adalah People Connection. Yuk kita lihat sama-sama kitab Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, Alkitab catat begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya semua saudara tahu ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini cukup terkenal di kebaktian-kebaktian yang gak ada yang datang. Kalau kebaktian udah gak ada yang datang, biasanya yang di depan, WL atau siapa, ngutip ayat ini. Ya, 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Gitu loh. Benar sih, benar. Tapi begini, kita ini kalau baca Alkitab, kita perlu lihat konteksnya. Kita perlu lihat Yesus tuh audiensnya siapa, dia lagi bicara sama siapa. Sebelum disalib atau sesudah disalib. Kita perlu paham gini-ginian. Nah ternyata kalau saudara mundur nanti aja di rumah, mundur mulai ayat yang ke-15. Ternyata Yesus ini lagi gak ngomong soal kebaktian yang gak ada yang datang, bukan. Yesus lagi bicara, ajarin murid-muridnya, dan untuk saudara dan saya, tentang connection. Ayat 15 jelas dikatakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, dia 4 mata, bukan diviralin. Masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak kenal Tuhan atau pemungut cukai. Lalu tiba-tiba muncullah kalimat demi kalimat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat 19. Yesus bilang gini, jika ada 2 saja di antara kamu bisa sepakat. Mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Wow. Ternyata Yesus memilih dan menggunakan kata sepakat. Kata sepakat diambil dari bahasa musik. Kok niat banget Yesus menggunakan istilah musik? Ya, karena kata sepakat itu bahasa Yunaninya symphoneo. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah simfoni atau harmonisasi. Dan ini ternyata adalah konsep kesatuan paling luar biasa yang pernah diajarkan sama Tuhan Yesus. Konsep kesatuan kita selalu mesti jadi sama. Orang Kristen apalagi, konsep kesatuan kita mesti seragam semuanya. Makanya perhatiin nggak, orang Kristen bahasa rohnya sama semua. Ya, genre musiknya sama semua. Ada yang metal, rock, gondrong dikit, setan itu kayaknya. Karena apa? Kita terbiasa dengan keseragaman. Bahkan kita nuntut orang lain sama kita. Ya, Dedi pendeta, kamu pendeta ya. Dedi lawyer, kamu lawyer ya. Dedi dokter, kamu dokter. Kita terbiasa untuk nuntut keseragaman. Nah, Yesus spesifik menggunakan bahasa musik. Ya, sepakat. Karena konsep kesatuan paling luar biasa, saudara semua bisa lihat di grup musik. Makanya Yesus gunakan kata musik. Konsep kesatuan itu udah grup band udah. Saudara pernah lihat grup musik pemain gitar iri sama pemain drum? Lagi manggung gitu, sialan dia main drum. Gak ada grup musik kayak gitu.
pemain bass iri sama vokalis gitu. Nggak ada grup musik kayak gitu. Grup band yang ada begini, semua anggota memerankan peran mereka masing-masing sampai timbullah harmonisasi. Itu kesatuan. Ternyata kesatuan bukan kita menuntut keseragaman, tapi kesatuan adalah kita mahir menerima perbedaan. Yesus tahu sekali ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit. Makanya dikasih angka sama Yesus. Berapa tadi? 2 saja. Bisa terima perbedaan, waktu mereka berdoa, doa mereka akan dijawab sama Bapa di surga. 2. Mulai dari rumah dulu. Suami istri katanya beda kan, satu ekstrovert, satu introvert. Mulai bisa dong terima. Yang introvert katanya kalau ketemu orang baterainya habis. Padahal nggak ngapa-ngapain, pulang rumah, aduh saya capek banget. Tangannya bisa keringetan, karena dia introvert. Ngertiin dong. Terima perbedaan. Yang ekstrovert beda sama introvert. Yang ekstrovert perlu ketemu banyak orang. Supaya baterainya full. Perlu hahaha. Nah dari ginian coba mulai belajar terima perbedaan. Nanti waktu kita berdoa, doa-doa kita jadi doa-doa yang powerful. Kita harus introspeksi. Kalau doa-doa kita selama ini powerless, kayak nggak dijawab, jangan-jangan kita nih punya kebiasaan nuntut keseragaman dari orang lain. Oke? Nah, salah satu alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak pernah kasih teori. Dia selalu walk the talk. Apa yang dia omongin sinkron, dia udah buat ternyata. Nah sama, waktu dia gunakan kata sepakat, ternyata dia nggak kasih teori buat kita. Ternyata gaya hidupnya Allah kita memang seperti itu. Allah kita adalah Allah yang cinta sama connection. Dia cinta sama hubungan. Makanya dia nggak suka orang yang kepahitan. Ya, dia nggak suka sama perpecahan. Dia nggak suka sama orang yang mau berdoa sama dia loh. Tapi masih ada sesuatu sama saudaranya. Ingat Markus 11 ayat 25? Ya, kalau masih ada sesuatu, beresin dulu. Baru datang sini doa sama saya. Padahal mau doa loh nih orang. Ya, ini bukti bahwa Tuhan kita nggak pernah jadi one man show. Dia nggak pernah jadi pemain tunggal, dia nggak pernah jadi penyanyi solo. Dia adalah Allah yang cinta sama harmonisasi. Dia cinta banget sama connection. Yuk kita lihat. Buktinya dari proses penciptaan ya. Kejadian 1, yuk lihat. Kejadian 1, saya kayaknya selesai jam 2 kayaknya. Yang amin cuma 2, jadi 30 menit lagi selesai. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini lagi proses penciptaan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan represent dirinya. Dia gunakan kata kita. Saya percaya anak SD juga sudah tahu. Kalau dengar kata kita berarti lebih dari 1. Bukan one man show. Bukan pemain tunggal. Bukan. Dan kita orang Kristen kalau dengar Tuhan sebut dirinya kita langsung tahu di dalamnya ada siapa aja. Bapa, Anak, Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan namanya Tuhan. Oke? Nah sekarang, waktu lagi proses penciptaan, semua tahu pasti ceritanya. Ada malaikat dibuang dari surga. Siapa namanya? Lucifer. Kasus Lucifer ada di Yehezkiel 28, Yesaya 14. Nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Di Yesaya 14 dalam beberapa ayat saja, Lucifer ngomong gini, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit. Aku begini, aku begitu. Lagi proses penciptaan, Tuhan sebut dirinya kita, iblis sebut dirinya aku. Tuhan sangat berpusat sama connection, iblis berpusat sama diri sendiri. Ego sentris. Dan hari ini iblis lagi kerja keras supaya ciptaan Tuhan ikutin gaya hidupnya dia.
Saudara sadar nggak? Tanpa kita sadari kita ikutin pencipta kita. Manusia nggak bisa sendiri, makanya berkeluarga. Keluarga nggak bisa sendiri, makanya ada RT. RT nggak bisa sendiri, makanya ada RW. Dan seterusnya, negara pun nggak bisa sendiri. Makanya ada ASEAN, ada PBB, dan seterusnya. Kita nih nggak bisa sendiri. Tapi iblis lagi kerja keras sampai lembur. Untuk membuat ciptaan Tuhan, ikutin gaya hidupnya iblis. Sepanjang 2024 ada 2 kata yang rajin lewatin FYP saya. Saudara tahu FYP kan? Hah? Tahu ya? 2 kata ini sering banget lewatin FYP saya. Yang pertama NPD, yang kedua gaslighting. NPD itu singkatan, Narcissistic Personality Disorder. Semua percaya kita terlahir narsis? Loh, kok nggak percaya? Itu kalau lagi ngaca ngapain? Hah? Muji-muji rambut sendiri kan? Muji-muji baju sendiri kan? Ya. Narsis is very okay. That's normal. Jadi saudara yang senang selfie, lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Yang nggak baik adalah waktu udah disorder. Kita pergi dari kaca rumah, masuk ke gereja, cari-cari pujian dari manusia. Ini yang bahaya. People pleaser. Ya, itu ada schizoid, ada borderline, ada macam-macam itu. Gangguan jiwa seperti itu. Ya, saya nggak akan sempat bahas semuanya buat saudara. Oke? Dan singkatnya begini, orang NPD adalah orang yang create the problem, tapi mereka mereka percaya mereka victimnya. Oh, ini lagi ada di mana-mana. Ya, cuman di gereja ini nggak ada. Oh, ada di mana-mana sekarang orang model begini. Mereka yang create the problem loh. Tapi mereka cerita soal saudara, seakan-akan mereka victimnya. Terus saudara jadi jelek namanya tiba-tiba. Akibat ulahnya mereka. Ya. Dan salah satu di Alkitab udah banyak sebenarnya. Thanks to our children ya. Ya, anak-anak kita yang raise awareness soal mental health. Akhirnya psikolog-psikolog jadi pada ngomong. Ya, bahwa gangguan jiwa ini namanya NPD. Dari Alkitab udah banyak. Absalom, Nebukadnezar, dan seterusnya. Nah, salah satu praktek mereka adalah gaslighting. Gaslighting adalah pemutar balikan fakta. Ya, diputar-putar sama orang kayak gini. Ya, prakteknya namanya gaslighting. Saudara tahu kata tapi kan? Kata tapi itu selalu membatalkan kalimat sebelum. Tahu ya? Paling sering muncul di acara Idol. Penyanyi di Idol baru selesai nyanyi, jurinya ngomong gini, kamu bagus tapi berarti nggak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi berarti nggak cantik. Dia ganteng tapi berarti nggak ganteng. Ya. Nah, saya 10 tahun ini sering banget ketemu sama suami atau istri yang salah satunya selingkuh. Minta maaf sih. Tapi yang sering saya temukan pakai kata tapi. Saya minta maaf, tapi cewek itu masakin saya selalu. Kamu nggak pernah. Tunggu. Yang salah siapa ya? Suaminya kan ya? Tiba-tiba yang merasa bersalah? Istrinya. Ini gaslighting nih. Ya, mereka yang sakit jiwa, kita yang ke rumah sakit. Kita yang GERD, kita yang asam lambung, kita yang vertigo. Karena kita jadi merasa bersalah. Ini mereka. Mereka lagi ada di mana-mana. Termasuk di rumah Tuhan. Siapa di balik ini semua? Iblis. Dia lagi kerja keras. Makanya Alkitab di Perjanjian Baru pesan begini. Salah satu keadaan manusia di akhir zaman. Nomor satunya. Mentingin diri sendiri. Egosentris. Alkitab ternyata udah catat. Gejala orang yang individunya tinggi. Yuk lihat, Amsal 18 ayat yang pertama. Amsal 18. Saudara ingat Amsal 18 di mana? Itu sebelum Amsal 19. Apa sih? Amsal 18 ayat yang pertama. Orang yang apa saudara? Menyendiri. Mencari apa?
Keinginannya. Amarahnya apa? Terhadap setiap apa? Pertimbangan. Dengan kata lain, orang yang individunya tinggi, dia lulu gue, kata orang Jakarta. Dia cari maunya sendiri. Ya, tahu lulu gue kan? Lo mau bikin apa bukan urusan gue mau bikin apa bukan urusan lo. Lulu gue. Dia cari maunya sendiri, amarahnya meledak. Ya, tersinggung, baper tiba-tiba, naik darah. Karena apa? Cuman dikasih pertimbangan, dia bisa meledak marahnya. Cuman dinasehatin loh, come on. Ya, apalagi dikritik orang kayak gini, bisa perang dunia. Dinasehatin aja dia meledak-ledak langsung marahnya. Nah, kalau gejala ini ada pada kita, buru-buru cari support system. Berarti kita udah mulai sendiri. Gak punya temen, cuman punya kenalan. Beda loh, temen sama kenalan. Kenalan bisa banyak, tapi good friends are few. Sedikit teman baik. Ya, kalau gejala ini ada pada kita, buru-buru cari support system. Saudara tolong buka mata baik-baik. Negara-negara yang individualnya tinggi, lulu gue. Gereja gak ada yang bertumbuh. Lihat gak? Eropa, gedung gereja banyak. Isinya bukan kebaktian kayak hari ini, bukan. Isinya turis. Foto-foto dan persembahannya dari turis. Ya, saya sedih loh ngelihat pakai mata kepala saya sendiri di kota Amsterdam, Belanda. Gereja lobinya dipakai untuk red light district. Tempat prostitusi yang menghasilkan devisa nomor 4 buat negeri Belanda. Pakai lobi gereja. Ya. Amerika, kita pikir Amerika rohani. Enggak. Cuman karena uangnya ada tulisan In God We Trust. Mereka nggak rohani. Udah belasan tahun, ya Alkitab itu dipindahin dari sekolah-sekolah di Amerika ke penjara. Jadi Alkitab di Amerika bukan buku panduan. Tapi Alkitab di Amerika adalah buku penyesalan. Kalau udah masuk penjara, nangis-nangis baru baca Alkitab. Buku penyesalan. Katanya presiden yang baru nih katanya mau mengembalikan Alkitab ke sekolah-sekolah. Katanya. Saya nggak pilih dia soalnya. Saya pilih Prabowo kemarin. Udah lewat ya, saya kasih tahu jadi. Ya, Amerika nggak rohani. Tahu nggak yang rohani di mana? GB City Love tuh rohani. Iya bener. Kebaktian kaum wanita aja bisa penuh loh. Di Indonesia tuh lagi kebangunan rohani Indonesia. Di kota manapun gereja penuh. Di kota manapun. Orang lapar dan haus sama kebenaran di Indonesia. Indonesia tuh rohani banget. Well anyway, pesannya Alkitab selalu berpusat sama orang lain kan. Kasih tumpangan sama orang lain. Berdoa buat orang lain. Sementara gaya hidup lulu gue, semuanya buat saya. Kayak Amsal 30 ayat 15. Lintah punya 2 anak. Namanya untukku dan untukku. Makanya di Eropa, di Amerika, gereja gak bertumbuh. Karena orang-orangnya individunya mulai tinggi. Tinggi banget. Ya. Nah, salah satu roh yang lagi kuat bergerak di akhir zaman. Namanya adalah roh Kain. Saudara tahu Kain? Kain bukan yang nempel di badan saudara, bukan. Kain ini kakaknya Habel. Yuk lihat ya, Yudas ayat yang ke-11. Yudas cuma 1 pasal. Dia lagi bicara hukuman atas guru-guru palsu. Ya, Yudas lagi bicara tentang the end of times. Ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 nama yang disebut sama Yudas. Kain, Bileam, Korah. Bileam sama Korah disebut salahnya sama Yudas. Bileam itu kesesatan dalam hal upah atau uang. Korah itu rebellion, pemberontakan. Tapi Kain agak-agak abu-abu di Alkitab bahasa Indonesia. Kurang jelas. Nah ternyata kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari banyak literatur, ternyata maksudnya Yudas adalah begini, celaka mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Itu maksudnya Yudas.
Nah pertanyaannya, gaya hidupnya Kain seperti apa sih? Karena cerita Kain cuma dicatat satu kali di Alkitab, di Kejadian 4. Judulnya Kain dan Habel. Oke. Saya kasih highlight sebentar buat ibu-ibu ya. Dan beberapa bapak-bapak. Oke. Itu satu hari katanya 2 kakak beradik mempersembahkan korban bakaran. Betul ceritanya gitu ya. Kain dari pertanian, Habel dari peternakan. Menurut guru-guru sekolah minggu, asapnya Habel lurus ke atas, asapnya Kain belok-belok. Boleh nggak tepuk tangan dulu buat guru-guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu kalau punya pewahyuan paling dahsyat pokoknya. Itu asap belok-belok nggak ada di Kejadian 4, nggak ada. Tapi itu nancep di kepala saya loh. Guru sekolah minggu. Nah ini yang menyebabkan korbannya Kain nggak terlalu diterima sama Tuhan. Korbannya Habel yang diterima. Kain mulai tersinggung, iri hati, marah, dan seterusnya. Tuhan datengin dia, Tuhan kasih pertimbangan atau input atau nasihat. Tuhan bilang ini, Kain hati-hati, dosa sudah ngintip di depan pintu. Kamu harus bisa menguasainya, kalau tidak kamu akan dikuasai sama dosa. Kain gak peduli, Habel tetap dibunuh sama Kain. Tuhan datang lagi, Tuhan bertanya, saudara tolong ingat baik-baik, kalau Tuhan bertanya bukan berarti Tuhan gak tahu. Kita manusia bertanya karena kita nggak tahu. Ya, Tuhan kalau dia bertanya, dia minta pertanggungjawaban. Dia udah tahu Habel ada di mana. Dia tanya, where is your brother? Di mana adikmu? Masih ingat nggak jawabannya Kain? Apakah aku penjaga adikku? Bahasa Inggrisnya, am I my brother's keeper? Tahu nggak kalimat itu artinya apa? Tuhan, Habel mau melarat, dia mau susah, dia mau sakit, bukan urusan saya. Ngapain saya jagain dia? Dan jawaban Kain ini lahir dari mentalitas yang anti-sosial. Individualnya tinggi. Dan saudara mesti tahu hukuman buat Kain dari Tuhan mengerikan. Saya dulu ketawa bacanya. Karena Alkitab bahasa Indonesia ngomongnya, mulai hari ini kamu akan jadi pengembara dan pelarian seumur hidupmu. Saya dulu mikirnya, Kain dihukum Tuhan suruh traveling seumur hidup. Saya dulu mikirnya gitu. Hah? Iya enak kan? Jadi dulu saya senyum-senyum bacanya. Ternyata kalau saudara lihat dari bahasa asli, Alkitab bahasa Inggris, versi Inggris yang paling banyak mendekati bahasa aslinya. Alkitab bahasa Inggris ngomong gini, from this day you're gonna be a homeless fugitive and vagabond. Ada kata homeless. Kain ternyata dihukum Tuhan gak punya orang untuk dia pulang seumur hidup. Wah ini ngeri ini. Ngeri. Saudara sadar pulang is a wonderful thing? Masih roaming kayaknya ya. Pulang itu keindahan loh pulang. Yuk kita buktiin sama-sama ya, biar saudara gak roaming lagi. Semua kalau malam tidur kan? Tidur ya? Saya nggak bisa tidur Pak, at least saudara baring-baringan kan? Ya, nggak ada yang sepeda statis jam 3 pagi, nggak ada kan? Ya, kita semua baring-baringan. Let's say yang bisa tidur, kita tidur 6 atau 7 jam. Waktu alarm bunyi jam 5 pagi. Saya mau tanya, ada yang alarm bunyi pagi-pagi langsung lompat dari tempat tidur? Gue mau antar anak sekolah. Ada yang gitu? Gue mau buka toko. Lompat, gue mau ke kantor gitu. Ada yang gitu? Nggak ada. Kita semua kayaknya sama deh. Abis tidur 7 jam, alarm bunyi, tangan kita ke tombol snooze. Sama semua kan? Kita ngomong sama suami sama istri, sayang 5 menit lagi, 5 menit, 5 menit. Kita pagi-pagi sulit pisah sama bantal dan guling. Mandi, sampai di kantor, sampai di kampus, wherever. Disapa sama teman-teman, good morning. Kita, morning. Kayak belum bangun. Kita beli kopi, kita foto, kita posting ke IG story. My morning booster. Sedap. Kita perlu di booster tiap pagi. Lucunya, jam 5 sore. Capek dong seharian jaga toko. Capek dong seharian di kantor. Capek dong seharian meeting.
Tapi nggak tahu kenapa jam 5 sore semua manusia punya energi berlebihan. Nge-gym dulu. Padel dulu. Oh, saudara nggak tahu padel ya? Boleh sekali-sekali main kita ya. Apalagi? Ya, cell group dulu. Cool dulu. Ya, ke mall dulu. Nonton Last Supper dulu. Tiba-tiba, seharusnya capek kan kita. Tiba-tiba semua punya energi berlebihan. Karena tanpa kita sadari, in the back of our heads, pulang is a wonderful thing. Makanya lihat waktu banjir kemarin, orang rela loh, buka sepatu, gulung celana, lewatin genangan air. Karena mau kemana? Mau pulang. Coba mau pergi. Nggak ada yang mau pergi kalau depan rumah banjir. Nggak ada. Kita langsung telepon bos kita, bos banjir nggak bisa ngantor. Lihat. Langsung. Karena pulang is a wonderful thing. Makanya cerita pulang di Alkitab heboh semua kan. Esau sama Yakub waktu pulang, Ishak pesta. Anak yang hilang, waktu pulang, bapaknya langsung pesta. Because pulang is a wonderful thing. Home is a person, house is a building. Susah saya terjemahinnya. Karena home sama house diterjemahin sama di Indonesia. Ya, tapi saudara ngerti lah ya. Ya, banyak orang sampai di tempat kediaman nggak merasa home. Di gereja ini nggak ada, di gereja lain. Karena apa? Person di dalamnya toxic semua. Jadi waktu kita pulang, kita nggak ngerasa home. Nah bayangin Kain dihukum Tuhan, nggak punya orang untuk dia pulang. Seumur hidup. Wah ini ngeri banget. Ngeri banget. Nah, Tuhan, kalau Tuhan udah ngajarin kayak gini, Tuhan bertanggung jawab. Makanya saudara dikasih komunitas ya untuk saudara berkoneksi namanya GBI City Love. Dikasih sama Tuhan. Dan saya boleh pastikan buat saudara-saudara, GBI City Love adalah komunitas yang sehat. Karena ada komunitas yang gak sehat kan? 2-3 orang buka botol. Pernah ikut? Kok belakang gak tahu mukanya? 2-3 orang buka Macallan, buka Glenfiddich. Nggak ada yang tahu ya. 2-3 orang buka taruhan. Kan ada komunitas. Kan ada komunitas-komunitas yang tidak sehat. Ada. Ya. Makanya saya bisa pastikan buat saudara, tempat ini adalah komunitas yang sehat buat saudara. 3 agenda saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Kalau di tempat komunitas yang sehat, bangun connection sama Tuhan. Oke? Saya sepanjang 2024 kemarin cuma ngomong satu kalimat di mana-mana. Kenali Tuhan Yesus. Jangan cuma kenal sama agama Kristen. Bangun connection sama Tuhan Yesus. Jangan cuma jago upacara, jangan cuma jago liturgi, jangan cuma jago 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Tapi kenali Tuhan Yesus kita. Kenali dia. Bangun connection. Yang pertama. Yang kedua, bangun connection sama sesama. Saya nggak ada dipesenin sponsor ya sama Bapak Ibu Gembala. Enggak. Tapi saya lagi ngelihat nih hal yang urgent. Kalau gereja saudara ada komsel, ikut. Dan acara komsel bukan acara hari Minggu dipindahin ke rumah, bukan. Itu ajang membangun connection. Membangun hubungan di situ. Di pertemuan besar, kita lihat kanan kiri, kita lihat muka malaikat semua. Betul nggak? Tapi di pertemuan kecil, semua kelihatan aslinya biasanya. Minjem duit nggak balikin di situ. Baperan di situ. Tersinggungan di situ. Gimana itu melatih kita loh. Itu melatih kita untuk apa? Menerima perbedaan. Melatih kita. Saya waktu SMA punya geng. Semua pernah SMA dulu? Pernah ya? Geng SMA kayaknya paling seru ya. Geng SMP masih terlalu kecil, kuliah udah enggak lah. SMA lah paling wah. Nah saya punya geng tuh berlima. Ya. Kita udah, ini singkat cerita. Kita udah 30 tahunan masih main bareng dan nongkrong bareng.
Ya, Lebaran saya ke rumah mereka, Natalan mereka ke rumah saya. Disitulah momen-momen mereka menikmati babi kecap. Hukumnya kalau nggak tahu nggak apa-apa kan. Ini kayaknya belaga nggak tahu kayaknya. Ha? Udah 30 tahunan loh. Ha? Pak, emang nggak pernah berantem sama mereka? Berantem. Beda pendapat, beda pendapat. Beda pilpres, beda pilpres. Tapi kita selalu bisa menyelesaikan dengan baik. Orang Kristen, lihat deh. Ribut sama gembala, pindah gereja. Gereja baru, ribut sama worship leader, pindah gereja lagi. Gereja baru, ribut sama tukang parkir, pindah gereja lagi. Akhirnya hidup kita lari dan mengembara, kayak Kain. Dan Alkitab sudah catatkan, celaka mereka yang ikutin gaya hidupnya Kain. Celaka. Abis Pak, City Love gak sempurna. Emang ada gereja sempurna? Ada Pak, di PIK. Pindah aja sana. Waktu saudara pindah ke PIK, gereja di PIK jadi gereja yang tidak sempurna. Karena ada saudara. Nobody's perfect. Gak ada yang sempurna. Kita sama-sama pendosa kan? Bedanya cuman satu ngaku, satu enggak. Satu ketahuan, satu enggak. Itu aja bedanya. Belajar menerima perbedaan. Belajar. Anak-anak kita suka dicap strawberry hari ini. Do you agree? Saudara setuju anak-anak saudara dibilang strawberry? Saya sih nggak terima. Dan seringkali saya suka ketemu orang Kristen yang ngomong, Pak, anak-anak saya strawberry Pak sekarang. Hah? Tahu nggak kenapa dibilang strawberry? Karena strawberry itu kelihatan cakep, tapi diginin doang penyok. Jatuh, hancur. Terus kita bilang, ini perkataan iman loh. Kita bilang anak-anak kita strawberry. Saya sih nggak mau. Anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Cinta Tuhan dan punya masa depan yang luar biasa. Sama anak-anak juga sama. Find connection before correction. Bangun koneksi dulu sebelum koreksi. Kita ketemu mereka dandan kayak gimana, langsung mau koreksi semua. Di gereja ini nggak ada, saya ketemu di gereja lain. Anak-anak bikin apa dikoreksi sama kita. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, zamannya udah beda. Orang tua kalau udah nggak bisa ngomong sama anak-anak, selalu punya hook kan orang tua. Punya kalimat pamungkas, when I was your age. Wis. Anak sekarang udah, ya beda lah mami, beda lah. Hah? Udah beda emang. Kita mesti minta hikmat dari Tuhan untuk do the parenting. The fathering and the mothering. Minta hikmat dari Tuhan. Kita terus-terusan koreksi mereka, lama-lama mereka doesn't feel home dekat sama kita. Karena dikoreksi melulu. Find connection dong. Mereka senang ngopi-ngopi cantik, ikut sama mereka. Di tempat ngopi, ngobrol, jangan koreksi, ngobrol. Bangun hubungan, ngobrol. Saya pernah lihat di gereja, saya nggak mau sebut di gereja mana. Ada anak cuma nanya sama papa mamanya. Dad, Ma, Lady Gaga tuh siapa? Setan, jangan didengar, setan. Awas ya. Kasian lo anaknya, hah? Kalau saudara nggak tahu Lady Gaga itu siapa, saudara cuma tahu Pak Niko, saudara tinggal bilang mana anak, Daddy nggak tahu, tapi Daddy nanti Google ya. Terus kita bahas sama-sama, Lady Gaga itu siapa? Gitu dong anak-anak. Suami istri temannya papa mama deketin tuh anak. Papa mama kamu orang pinter loh, anak-anak berani ngomong sekarang. Pinter dari mana? Setiap saya tanya semua jawabannya setan. Saya ini berasa kayak iPhone 6 saudara.
Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 15. Maksud saya nyambung sama orang tua. Saya nyambung sama anak sekarang. Nyambung banget. Ya, produser saya umur 25 tahun. Seumur anak saya. Dia bisa ngatur-ngatur saya. Dan saya bersedia diatur-atur sama dia. Karena anak-anak Gen Z, tolong ingat baik-baik. Saya buka rahasianya nih. Mereka nggak suka hierarki. Hierarki itu gini, saya mentor kamu ya. Saya kakak rohani kamu ya. Mereka kan, siapa lu? Mereka kan begitu. Mereka sukanya sama kesetaraan. Karena mereka lihat orang sekarang bukan dari senior atau junior. Mereka lihat orang dari kapasitas. Produser saya 25 tahun, dia menguasai dunia podcast, dunia sosial media, dia menguasai banget. Saya nunduk sama dia dalam hal itu. Dalam hal yang lain, dia respect sama saya. Kita saling respect akhirnya. Harmonisasi terjadi karena saya bangun connection sama dia. Dan teman-teman yang lain. Saya sama 2 anak saya. Kita sering ada acara gadget free day. Kita cuman pergi ke restoran, taruh handphone di kasir, kita ngobrol berjam-jam. Nggak pakai handphone. Find connection. Amin, saudara? Anak-anak kita luar biasa kok. Kita aja seringkali pasang standar dari generasinya kita. Nggak nyambung. Mahir menerima perbedaan. Agenda ketiga. Kalau saudara udah kuat di dalam. Cool, saudara kuat di dalam. Bangun connection keluar. Orang Kristen suka mau lompat kan? Baru bangun hubungan sama Tuhan, langsung mau keluar. Polisi aja pakai pistol, masuk ke daerah gangster. Polisi itu begini, I need backup. Bawa pistol loh padahal. Kita yang culun-culun gini, ya ampun, mau langsung bangun hubungan keluar, ya kalah lah kita. Ya, milikilah backbone yang kuat dulu. Bangun hubungan keluar tuh ke siapa? Ke orang-orang yang sakit hati. Saudara tahu definisi sakit hati? Sakit hati adalah orang yang mengalami disconnection sama orang yang dia cintai. Putus connection. Putus hubungan. Makanya jadi sakit hati. Dan orang kalau udah sakit hati, dia bisa bikin yang aneh-aneh, bahkan super aneh. Udah nonton Monsters di Netflix? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. No, I'm kidding. Saya nonton itu film, Monsters, karena tahun 89 saya baca beritanya. Hernandez Brothers di LA, California, Amerika, bunuh 2 orang tua mereka dengan cara yang sadis. Difilmin ternyata, 8 episode. Ternyata saya baru ngerti kenapa mereka berdua jadi monsters. Karena papa kandung mereka, abuse mereka berdua. Seks, verbal, fisik. Wah lengkap nih, triple combo. Lengkap. Makanya mereka berdua jadi sakit hati. Jadi monsters. Makanya saya setuju sama penyanyi dangdut itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, tugas kita dalam membangun hubungan untuk nih orang terkoneksi kembali. Terkoneksi sama Yesus, sama orang-orang yang baik, good people. Supaya waktu dia menghadapi trauma respons, recall-nya nggak ke masa lalu. Recall-nya selalu ke Yesus. Karena ada kita di sampingnya. Cerita terakhir, benar terakhir. Saya sebelum pandemi, saya ketemu sama calon transgender. Dia udah DP rumah sakit di Jerman untuk operasi ganti kelamin. Dia waktu datang di rumah saya, semua bugem, semua lewat semua. Lewat. Kalah cantik semua. Dan dia wanginya luar biasa. Saya pikir dia ibu-ibu waktu itu. Ternyata waktu ngomong, halo Bester, laki ternyata. Laki. Singkat cerita, saya memutuskan untuk membangun connection sama orang ini.
Bukan pacaran ya, tolong. Tolong digaris bawahi. Saudara mesti tahu selama 7 bulan saya banyak makan hati. Karena dia kalau ketemu saya maunya di mall. Nggak mau di rumah lagi. Dan setiap saya datang dia baru lihat saya. Dari jauh padahal. Dia udah teriak, baby, baby gitu. Di restoran juga sama, baby mau pesen apa? Semua nggak ada yang liatin dia, semua liatin saya. Itu tuh pacarnya itu tuh. Semua ngeliatin saya. Dan tiap makan di restoran, saya yang bayar. Makan hati kan? Makan hati banget. Tapi saya nggak pernah lupa that morning, masuk bulan ke-8. Dia telepon saya. Dia bilang, Jess, gue nggak jadi ke Jerman. Kenapa? Gue batalin semua operasi. Kenapa? Gue sadar gue pria normal yang diciptakan oleh Tuhan Yesus. Keluarganya telepon saya, Jess, what did you do? Keluarganya WhatsApp saya, Jess, ayat apa yang lo kasih? Nggak ada. Nah itu kalau makan-makan ngomong apa sama dia? Dua Lipa, Bruno Mars, Lady Gaga, fashion yang dia suka. Kalau dia nanya firman, baru saya jawab. Ini merubah metode konseling saya. Hari ini saya kalau konseling orang, nggak lagi guru-guruin orang. Saya temenin mereka. Karena a good counselor adalah a good listener, bukan advisor. Saya cuma dengerin dia. Dia senang Dua Lipa segala macam, saya dengerin. Ya, ternyata 7 bulan dia merasa dia diterima sama seseorang. Dia berubah. Dia lepas wig, lepas bulu mata, ganteng ternyata. Ganteng. Ternyata dia produk sakit, karena papanya dari dia umur 3 tahun, papanya selalu ngomong ini, papa mau anak perempuan, bukan kamu. Kasian. Sileh orang Belanda bilang. Dia terluka, makanya dia jadi seperti itu. Dia berubah saudara, minta dibaptis, ikut pemuritan, minta dibeliin Alkitab. Ya, Alkitab ada di handphone, download aja. Nggak mau, maunya yang manual, nggak mau. Mirip ya gue ya. Dan yang paling luar biasa hari ini dia injilin teman-teman yang lain. Yang modelnya kayak dia. Dan banyak yang mau ikut pemuritan hari ini. Saudara, saya nggak suruh saudara. Untuk selesai acara ini semua pada cari LGBT, enggak. Ya. Tapi saya percaya kita selalu dikirim orang yang aneh-aneh. Ya, orang yang beda sama kita. Dikirim sama Tuhan. Untuk kita melatih diri kita juga. Ya, wah mahal ya Pak ya. Traktir mahal loh. Saudara mesti tahu, membangun connection itu mahal. Seorang bos mau bangun connection, networking sama bos sebelah, dia mesti traktir dulu. Dari koceknya lagi. Demi sebuah networking terjadi. Yesus jangan pernah lupa. Yesus demi sebuah hubungan. Dia bayarnya mahal. Pakai darah dan nyawanya sendiri. Demi hubungan terjadi sama saudara dan saya. Yesus. So, mahirlah membangun hubungan. Mahirlah menerima perbedaan. Saya percaya tahun 2025 akan menjadi tahun jawaban doa buat saudara-saudara semua. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kencang banget kalau gitu. Worship leader kita, please pray for the word.